Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah digital marketing di pertemuan ke-6. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang pembelajaran secara mandiri asinkronus mengenai strategi digital marketing. Baik, hari ini kita akan bahas sebelum masuk ke strategi digital marketing, kita akan sharing mengenai sebenarnya apa saja sih yang harus dimiliki kemampuan atau skill sebagai seorang digital marketer ya dalam mengelola digital marketing untuk pemasarannya. Nah, silakan teman-teman tuliskan di chat ya, di chat room ini kira-kira yang teman ada dalam pikiran teman-teman apa sih kemampuan atau skill yang harus dipunyai apabila kita terjun ke dalam dunia digital marketing. Ya, silakan ditulis di chat roomnya, diketik, dimulai dari sekarang. Paham? Pak Fajar, tumben sekarang rambutnya agak sedikit berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Pak Erik ciri khasnya tetap jenggotnya masih apa masih lebat gitu ya. Sebenarnya saya pengen jenggot lebat, tapi dari dulu nggak lebat-lebat nih jenggot gitu ya. Oke, silakan ditulis kira-kira yang teman-teman pahami apabila seorang digital marketer, apa sih yang dimiliki apabila terjun ke dalam digital marketing gitu. Diketik aja di ini di chat roomnya. Nah, ini nanti bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Nur Paiji nih. Ya, Muhammad Nur Paiji. Kan Muhammad Nur Paiji sudah masuk ke dalam marketplace e-commerce ya. Nah, tapi ternyata produknya susah untuk dicari untuk fast moving gitu. Apakah karena ada faktor sesuatu? Apakah karena memang dunia digital marketing itu berbeda dengan konvensional gitu ya? Karena persaingannya kalau di dunia digital marketing itu antara pemain lama dengan pemain baru. Kalau pemain lama biasanya dia sudah paham tentang kondisi medan gitu. Jadi sebagai pemain baru kita harus bisa mengikuti tren yang lagi berkembang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Oke, di sini ada dari Pak Sarip bahwa kalau seorang digital marketing atau orangnya digital marketer, dia harus menguasai tentang teknologi. Ya, oke. Kemudian dari Ayang mampu menganalisis data untuk perencanaan strategi dan target pasar. Oke, ini siapa yang scan screen nih? Ya. Kemudian dari Muhammad Nur Paeji memahami target iklan ya, advertising dan target pasar. Berarti Ahmad Paeji dia menggunakan bauran pemasaran dan segmentasi STP lah ya di situ. Anjani kemampuan komunikasi ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa sih komunikasi, desain ya, video, kemampuan mengikuti teknologi perkembangan gitu ya. Dari Rizka analisis data, terus dari Sophia kemampuan untuk mengelola platform digital, media sosial, oke. Singkatnya konten. Oke. Jadi yang disampaikan teman-teman intinya itu merupakan bagian dari salah satu yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Nah, kita akan bahas.
sekilas sebelum masuk strategi. Jadi di dalam dunia digital marketing, ya, itu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Apalagi kan pasti semua orang itu sekarang sudah mempunyai yang namanya akun atau platform media sosial. Nah, kita awali dengan media sosial marketing ya, atau spesialis media sosial marketing. Oke, supaya lebih jelas akan saya buka slide-nya sebentar. Sebentar ya. Oke, ya kita akan bahas. Nah, apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer ya dalam memasuki dunia digital marketing gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sosial media marketing. Kenapa saya bahas tentang sosial media marketing? Karena kan rata-rata sekarang orang atau pengguna sudah mempunyai yang namanya platform sosial media gitu ya. Ya, di antaranya ada Instagram, kemudian TikTok, ya, Facebook dan lain sebagainya. Di mana dalam sosial media marketing ini mencangkup menyesuaikan platform agar sesuai target demografi dalam menciptakan konten yang menarik. Jadi di dalam sosial media marketing ini tentunya ada target segmentasi di situ. Ya. Segmentasinya adalah demografi dan fisiografi. Kenapa? Karena di dalam sosial media marketing ini sesama pengguna yang ada di dalamnya dia bisa berinteraksi, bisa memberikan feedback dan bisa menjadikan sebuah promosi dari produk yang dia gunakan gitu. Jadi bukan dia yang sebagai produsen, tetapi dia sebagai mempromosikan produk yang dia gunakan setelah dia mengalami suatu proses yang namanya customer journey gitu ya. Situ. Nah, tentunya di dalam mengelola sosial media marketing butuh keahlian-keahlian yang harus dipunyai oleh seorang digital marketer. Yang pertama, apabila kita sudah terjun ke dunia digital marketing, kita yang pertama kita kelola yaitu sosial media marketing dulu. Ingat teman-teman, di dalam digital marketing itu ada dua tujuan yang akan dicapai. Ya. Yang pertama, apakah kita mau branding dulu atau selling dulu? Nah, kalau memang kita dari segi finansialnya itu eh, besar, kita mungkin bisa langsung ke selling gitu ya. Tapi kalau finansial kita nggak cukup, kita mulai dari branding dulu. Nah, menurut saya, kalau memang dari awalnya, kita harus mulai dari branding dulu. Kenapa branding dulu? Jadi agar pengguna internet atau pengguna digital, dia tahu tentang brand kita. Jadi kalau sudah tahu tentang brand kita, ya sudah. Nanti kita tinggal ngelola saja. Ya, mau dibawa kemana tuh? Kalau sudah misalnya sudah klik, apa mau ke landing page langsung ke transaksi atau seperti apa gitu. Ya. Jadi di dalam dunia begitu ada dua, apakah branding dulu atau selling gitu. Kalau uang kita banyak untuk advertising mungkin bisa masuk ke selling. Ya bisa menggunakan Facebook Ads, ya Google Ads, TikTok Ads atau Marketplace Ads untuk advertisingnya di situ. Kan ujung-ujungnya bagaimana? Kalau di digital marketing ini bagaimana caranya ya website kita, platform digital kita itu banyak dikunjungi sehingga terjadi traffic di situ. Kalau nggak ada traffic yang mengunjungi ya sudah susah. Bagaimana barang mau laku di kamar kalau yang trafficnya hanya satu orang dua orang? Mana nggak, Pak Is?
Nah, Ya benar Bapak. nanti kita bahas dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk, saya mau selling. Kalau mau selling, kalau brandnya belum diketahui oleh banyak orang, ya susah. Jadi minimal, kalau kita mau branding dulu, itu kita harus buat minimal 50 sampai 80 konten tentang produk itu. Ya, kalau produk itu sudah ada di benak konsumen, ya sudah, oh berarti dia sudah mulai paham tuh. Kalau saya butuh suatu, oh berarti saya cari ini gitu di marketplace gitu ya, atau di apa namanya di Instagram yang baru marketplace juga gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, apa sih yang dikuasai? Yang pertama ya tentunya harus menguasai tentang desain grafis. Kenapa harus dikuasai tentang desain grafis untuk editing video? Karena notabene di dalam dunia digital marketing itu yang digunakan ruhnya. Orang kan sekarang lebih senang melihat visual ya, berupa gambar dan video. Ya, ada yang di hybrid juga. Jadi kalau kita pada saat melihat gambar itu menarik, ya otomatis itu ada mana interest gitu ya. Ada attention di situ, ada perhatian. Contohnya Anda lah, Anda pada saat datang ke toko atau ke supermarket, terus melihat Anda pada lihat, kemudian lihat suatu barang yang eye-catching, yang langsung dilihat ternyata menarik, Anda bisa langsung, oh barang itu ternyata saya aja pada saat datang belum beli, tapi pada saat datang melihat itu ada keinginan untuk beli gitu. Jadi intinya harus sebenarnya mungkin membuat konten. Ya, ya caranya dengan paham tentang desain grafis untuk editing video. Ya, jadi minimal kuasai gitu untuk editing video tersebut. Ya harus inovatif ya. Kemudian sesuai kebutuhan konten saat ini. Jadi kalau kontennya nggak menarik, orang boro-boro mau dengar, boro-boro mau lihat, boro-boro mau masuk klik ke website kita, nggak menarik gitu kan ya. Jadi kuasai di sini untuk desain grafisnya. Kan kalau dulu ada yang namanya Corel gitu ya, kemudian ada yang namanya Adobe Photoshop, itu bagus ya. Jadi sekarang banyak bermunculan dibantu oleh artificial intelligence. Kalau kita memang nggak mau belajar apa Corel gitu, ada Photoshop, kita bisa menggunakan AI gitu. Canva ya, Canva bisa dibantu dengan AI, CapCut ya, bisa dibantu dengan AI juga di situ. Jadi kalau memang kita nggak mampu di situ, kalau kita banyak duit ya udah kita meng-hire orang untuk membuat editing desain grafis tersebut gitu. Jadi buatlah sebagus mungkin konten yang kita akan tampilkan di media sosial tersebut atau di platform digital tersebut gitu. Ya, Pak Is ya. Jadi itu Ya Pak. yang Ya. dipahami dulu. Jadi kita bikin branding dulu gitu ya. Nah, setelah itu yang harus dikuasai ya karena kita berkaitan dengan sosial media marketing, bagaimana caranya tulisan kita itu menarik. Nah, kita harus bisa menguasai copywriting. Ya. Jadi copywriting itu menciptakan tulisan yang akurat, ya, menarik, kreatif, serta di situ ada pemilihan bahasa, bahasa gitu. Sekarang kan, oke kita buat konten, gambar, kan pasti ada copywriting di situ tulisannya. Apa sih tulisannya? Apakah orang dibikin penasaran dulu? Apakah langsung ke intinya sell? Ya. Nah saat ini kalau di sosial media marketing, teman-teman jangan dulu bilang ke sell, ke selling, tapi teman-teman dibuat copywriting yang notabene-nya konten sesuai kebutuhan dia dulu. Nah, kalau sesuai kebutuhan dia, keinginan dia, nah nanti kalau dia penasaran, otomatis dia akan melakukan konversi di situ, mengklik gitu, misalnya landing page kita atau apa namanya masuk ke transaksi dan sebagainya gitu. Jadi selain menguasai desain grafis, copywriting juga harus teman-teman pahami sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mudah dipahami kalimatnya ya.
dan buatlah storytelling dalam konten. Karena kan banyak ya bercerita dulu bla 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 bla, ada Instagram, coba lihat ujung-ujungnya buka geser ke apa penawaran produk, ya kan? Jadi nggak, kalau di sosial media marketing teman-teman jangan ujung-ujungnya langsung sell, tapi dibawakan cerita dulu yang menggugah, yang lagi viral-viral gitu ya, orang lagi apa suka. Nah nanti setelah itu bawa langsung ke, kalau sudah penasaran dia akan biasa masuk ke penawaran seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya strategi AIDA. Ya. AIDA masih ingat kan? Pak Fajar masih ingat dengan AIDA? Strategi AIDA? Lupa lagi saya, Pak. Oh, iya. Jadi AIDA itu yang pertama, kalau kita membuat konten di sosial media, bagaimana attention? Ada nggak perhatian dari si pengguna gitu ya? Wis, pada saat kita melihat platform ini, pada saat itu, wis, orang udah ada perhatian ya karena menarik gitu ya. Kalau udah ada perhatian, masuk interest, ya ketarikan, dia akan mulai penasaran di situ. Nah, kalau sudah ada ketertarikan, dia akan masuk ke keinginan, desire gitu ya. Dia coba untuk cari-cari. Nah, setelah ada keinginan, dia akan melakukan action di situ. Jadi konten itu harus ada metode yang digunakan ya. Pertama, attention, interest, desire, yang terakhir adalah action. Sehingga dengan adanya tahapan itu, si pengguna platform digital sebagai konsumen kita, dia akan lebih suka yang notabene-nya kalau di dalam social marketing nggak langsung ke intinya dulu gitu. Tapi kalau di marketer berbeda gitu ya. Nah, sekarang pun kan sosial media marketing seperti TikTok, seperti Facebook, dia sudah punya marketer tersendiri gitu ya. Malah TikTok sudah mirip seperti Shopee, ada shop tokonya di situ. Ya, itu tentang sosial media marketing. Nah, setelah kita memahami tentang sosial media marketing dan apa yang harus dikuasai, tentunya kita masuk ke yang namanya search engine optimization. Nah, SEO ya. Optimization mesin pencari atau SEO. Nah, kenapa kita perlu memahami SEO? Ya, dikarenakan di dalam digital marketing ini, ya dunia digital, orang pasti melakukan pencarian, dia akan mengetik apa yang dia inginkan. Di Google ya, atau di mesin pencarian itu sudah dibuatkan kalau orang mengetik dia akan diarahkan kemana gitu. Misalnya saya mencari baju hitam Bandung gitu. Nah si Google dia akan mencari kata kunci baju hitam Bandung bla 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 gitu ya. Nah jadi SEO ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap traffic yang kita buat, baik itu website atau platform yang kita buat gitu. Nah nanti kita praktekkan bagaimana SEO ini sangat-sangat berpengaruh terhadap traffic, conversion dan relationship di situ. Ya. Nah, adapun yang harus dimiliki oleh seorang SEO, nah di dalam perusahaan atau profesi ada yang namanya tadi yang pertama mungkin ada spesialis sosial media marketing, ada spesialis SEO ya. Jadi SEO ini tujuannya bagaimana mendatangkan traffic kepada website kita, bagaimana caranya mendatangkan traffic di platform digital kita, ya ujung-ujungnya nanti sell gitu. Nah tentunya dalam SEO ini harus tahu tentang kata kunci yang harus dibuat. Nah yang pertama kemampuan yang dimiliki adalah dasar menulis. Kenapa memahami dasar menulis? Ya, karena di sini ada membuat artikel, ya. Bagaimana cara menarik pembaca untuk masuk dan apa namanya terpengaruh di situ. Nah, setelah itu baru melakukan riset dan analisis. Nah, kita akan coba
dengan satu plafon untuk menganalisis dan mengriset ya. Namanya Abersages. Sudah dengar sebelumnya Abersages? Atau yang mudahnya itu kalau di Google itu ada Reward Tool Planner gitu ya. Bentar, saya buka dulu ya toolnya. Nah ini teman-teman sudah ada pernah masuk ke sini? Belum, Pak. Nah, ini bagus ya. Mari kita praktekkan. Jadi silakan teman-teman yang punya laptop atau yang lagi sekarang megang laptop, silakan di sign in masuk ke sini. Ya, nanti kita praktekkan caranya, cara melakukan analisis gitu ya. Nah, karena saya sudah sign in, kita contohkan ya. Contoh saya ketik misalnya produknya Baris apa namanya di marketplace? Is? Eh? Ya Bapak, itu teh jadi namanya saya Apa buat namanya? ikan tuh sasair Bapak, Hah? tapi eh ayakan Bapak. Ayakan. Ah, Namanya ayakan. Hah? Ayakan. Ayakan naon itu? ya nanti Pak, nanti kayak sasair, nanti Atau Bapak gini lah. belum lupa lupa lagi namanya. Atau gini aja. Soalnya Ya. udah lama Bapak nggak dibuka Nah, gini. karena Atau gak saya laku pakai itu Pak. nama yang punya saya aja ya, usaha saya aja. Oh ya boleh boleh Pak. Ya, bentar. Nah, ini. Jadi teman-teman apabila sudah sign in ke Abersajes, nanti di sebelah kanannya dia akan menampilkan mengenai analisis. Ya, analisis mengenai mengenai keyword yang kita buat. Contoh ya, saya akan menggunakan Abik Berkah Food and Drink ya. Nah, kita lihat siapa sih kompetitor yang ada di sini gitu ya. Gitu. Berapa sih traffic yang ada di Instagram ya, kata kunci ini gitu. Nah, terlihat ke bawah. Nah, ini trafficnya. Jadi berapa orang sih yang sudah mengunjungi kepada Instagram Abik Berkah ya. Linktree Abik Berkah gitu ya dan sebagainya ya. Nah, kita lihat trafficnya. Ternyata di Instagram itu sudah lebih 4.305 ya. Bayangkan kalau ini semuanya melakukan konversi atau transaksi. Bayangkan ya. Pak Is, tuh ya. Terus lihat di Instagram ya. Jadi rata-rata di Instagram. Coba lihat di sini. Ini Linktree. Linktree 4,7 ya. Ini apalagi nih ya. Itu. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau memang trafficnya sedikit, nah ini yang harus dirubah. Itu kata kunci ini. Ini merupakan kata kunci yang orang cari. Contoh, ya kita cari lagi nih. Kita misalnya cari jasa, jasa cek tunitin lah, ya. Nah,
Kita lihat jasa cek Tunitin. Sudah ada yang sign in ke Bersajes? Nah, kita lihat kata kunci ya, jasa cek Tunitin trafficnya ya, itu di Instagram ada 4,3,5. Lihat Instagram cek Tunitinnya ya. Itu. Dan para Parafrase. Kemudian ini kompetitor kita ya. Shopee. Shopee ada 198. Shopee nih. Shopee ya. Itu. Kemudian ini apa nih? Shopee ya. Sama ini Instagram. Ini Makaril ya. Makaril mana nih? Coba lihat Makaril, ada nggak? Ya Makaril nih ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau trafficnya banyak, silakan disesuaikan dengan kompetitor kita. Gitu. Berarti ini yang bagus untuk jasa cek Tunitin diawali dengan cek Tunitin, gitu. Jadi bukan jasa, teman-teman buat kata kunci cek Tunitin, bukan jasa, gitu. Karena kalau jasa, trafficnya dia sedikit, ya. Kalau sama kata kunci cek Tunitin di sini. Nah, jadi teman-teman, kalau memang sudah terlanjur ya dirubah, disesuaikan dengan kata kunci yang orang cari, gitu. Ya, sampai sini paham ya? Ini sebagai melakukan analisis, gitu. Jadi kita sudah membuat apa namanya copywritingnya, ya. Misalnya sudah membuat nama untuk ditampilkan di website gitu, atau di platform. Nah, ya udah, berarti dirubah, gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jan? Nah, jadi Pajar kalau mau menawarkan produknya di platform digital, ya, itu harus di riset dulu kata kuncinya. Ya, di analisis dulu. Nah, bagaimana cara melakukan riset? Ada lagi satu lagi toolnya, ya. Kita masuk ke tool untuk meriset. Kira-kira kata kunci yang paling banyak digunakan mana sih? Gitu. Ini biasanya menggunakan keyword, nah ya. Jadi Abersajes ini yang tadi nih ya. Abersajes ini untuk menganalisis, untuk meriset yang saya gunakan biasanya keyword to EO, keyword to IO gitu. Nah, jadi ini teman-teman ini untuk melakukan riset ya. Nah, si keyword tool IO ini dia sudah terintegrasi kemana-mana, ke Google, terus ke YouTube, ya, terus ke Bing, terus ke Amazon, eBay, App Store, Play Store, Instagram, ya, Twitter, Pinterest, TikTok dan lain sebagainya, Google Trend gitu ya. Nah, kita coba lihat ya kata kunci yang tadi misalnya jasa Tunitin. Itu berapa orang sih menggunakan kata kunci ini gitu jumlahnya? Nih. Jadi yang menggunakan kata kunci jasa cek tune itu ada 73 keyword ya. Ada jasa cek tunitin, harga jasa cek tunitin, cara membuka gitu ya. Tuh.
Jadi ini kata kunci yang bisa digunakan kalau kita mau melakukan penawaran ke produk ke apa platform digital gitu. Jadi teman-teman sebelum mengasih nama produk kita disesuaikan dengan kata kunci kita gitu ya. Misalnya Pak Pajan nih ya, mempasarkan kaos ya, kaos hitam hitam. Nah, kaos hitam ini ada total 428 keyword yang bisa digunakan ya. Ada kaos hitam, ada mock up kaos hitam, baju kaos hitam polos gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang bisa, coba kita lihat kaos hitam apa sih, misalnya Sukabumi gitu, ada nggak? Gitu. Tuh, ya. Kalau hanya kaos hitam Sukabumi saja, itu hanya 18 keyword. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kaos hitam sebagai keyword utamanya, belakangnya Sukabumi. Gitu. Ya. Nah, kita coba lihat di Google, ya di YouTube. Ya. Nah, kalau di YouTube, kaos hitam Sukabumi, itu keywordnya ada 8 gitu. Tapi kalau kaos hitam, tuh, ya ada 292. Jadi ternyata kaos hitam ini keywordnya itu bisa digunakan di Google, bisa digunakan di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau menjual kaos hitam, ya awali dengan kaos hitam, gitu. Jangan misalnya kaos, maksudnya jangan sampai kata kuncinya nggak orang cari gitu. Nah, coba kita kaitkan dengan Google Trend, ya sebentar. Jadi Google Trend ini sama, hampir mirip dengan keyword tool.io untuk melakukan riset dulu sebelum kita memberikan nama untuk website kita gitu. Nah, kalau di Google Trend yang paling ngetren saat ini adalah ya Uruguay vs Kolombia gitu ya. Ya ini yang lagi ngetren saat ini orang cari gitu ya. Ada who won the Mike Tyson fight gitu ya, ada 10 juta yang dicari orang, ada ya dan sebagainya gitu. Coba kita coba untuk menganalisis, bentar, Cek ini sudah bentar ya, sinyal Indonesia. Indonesia. Kita buat satu jam terakhir. Misalnya, saya kemarin kaos hitam, kaos jam terakhir yang saya pendek cari deh.
Oke. Jadi kita lihat bisa di sini ya antara kaos hitam dan kaos polos gitu ya. Itu kata kuncinya ya lebih banyak diminati kaos hitam di tanggal 16 November pukul 4 ya. Sedangkan kaos polos itu dia di tanggal 15 gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau membandingkan mau menggunakan kata kunci yang mana tinggal dilihat saja perbandingannya. Berarti kalau yang hari ini yang banyak dicari adalah kaos hitam dibanding kaos polos. Teman-teman kalau mau menjual kaos hitam ya udah kaos hitam merek misalnya merek Papajar gitu. Nah, ini sebagai pembanding. Nah, kaos hitam ini itu banyak dicari di Sumatera Selatan, ya, Sumatera Utara, kemudian ada Jawa Tengah, ya berbanding dengan kaos polos gitu. Tuh. Kalau Jawa Tengah itu dia lebih suka kaos polos untuk mencari kata kuncinya, ya. Jogja tuh di banyak kaos polos. Karena mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Jogja itu kaos polos lebih lebih apa familiar dibanding kaos hitam, ya. Gitu. Jadi ini sebagai melakukan riset sebelum teman-teman membuat kata kunci yang akan diterjunkan di platform digital teman-teman seperti itu. Baik, sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, jadi yang punyanya siapa namanya? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz cari kata kunci yang orang cari karena beda di dunia digital marketing itu beda. Orang kan mencari sesuai keinginannya, ya. Jangan sampai kita masukin produk kita yang tidak orang cari gitu. Jadi bagaimana mau mendapatkan traffic, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi belajar SEO itu mudah. Yang pertama, toolnya bisa menggunakan Adversages untuk menganalisis ya berapa traffic yang datang. Nah, setelah itu di reset. Jadi kalau kompetitor kita lebih banyak, kita rubah tuh kata kunci kita mengikuti kompetitor gitu ya. Nah, kata kunci kalau pemain lama kita bermain dengan pemain lama itu agak susah. Nah, kita gunakan kata kunci ada runtutannya. Gitu. Tadi kaos polos hitam Paja Sukabumi berkualitas gitu. Nah itu karena kadang orang ada yang mencari nih contohnya kaos hitam berkualitas di tempat terdekat pasti ada yang mengetik itu. Nah kalau kita memperkata kunci itu orang kebetulan mengetik kata itu dia akan langsung tertuju pada website kita atau platform digital kita gitu. Mau itu Instagram, mau itu Google, mau itu Marketplace, kalau memang sesuai kata kunci yang ditargetkan ya sudah. Ya. Jadi intinya ya bagaimana website kita ada di dalam mesin pencarian pertama atau platform digital kita ada di dalam mesin pencarian pertama itu yang pertama dari kata kunci yang ditargetkan. Kalau di dunia digital loh, kata kunci yang ditargetkan. Yang kedua dari artikel atau konten yang kita buat. Ya kalau kata kunci sudah ditarget, otomatis orang akan melihat nih konten kita seperti apa sih gitu. Menarik apa enggak? Kalau jangan sampai orang udah traffic ke situ, udah datang ke situ, tapi dia cepat keluarnya. Nah kalau cepat keluar kan sayang. Kita udah susah-susah mencari kata kunci, tapi nggak ada konversi di situ. Gitu. Jadi buatlah artikel, konten yang menarik, yang bisa orang akhirnya desire, ada keinginan untuk melakukan transaksi di situ. Jadi dengan AIDA, attention, interest, desire, dan action. Ya. Nah itu ya untuk bagaimana cara mendapatkan traffic dengan SEO itu. Ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Mungkin dari saya juga nggak make sense sih, Pak, itu emang namanya toko nama tokonya itu emang nggak murahan gitu, Pak. Tapi yang dijual kayak produk serokan ikan, terus sama anyaman bambu itu Bapak mungkin. Ya, tapi Mungkin juga harus niatnya apa niatnya nggak apa-apa. coba-coba sih Bapak. Nah, nggak apa-apa. Niatnya coba-coba.
kali aja itu nanti. ada keuntungan di sana gitu Bapak. Nah, itu di marketplace apa di mana? Itu di Shopee Bapak. Nah, ya. Jadi coba nanti dirubah tadi kan di Shopee juga dia punya punya namanya kata kunci tuh, ya. Disesuaikan apa kita jualan serokan, tapi kata kuncinya disesuaikan dengan orang yang banyak cari gitu, ya. Hmm. Jadi Pak Is harus merubah copywriting yang ada di Shopee, coba gitu, diupdate. Kemudian coba dibandingkan, dianalisis dengan Adversages. Siapa sih kompetitor kita yang di situ, pemain kita gitu. Kalau memang pemain kita lebih besar dalam kata kuncinya, kita ikutin aja. Cuman di embel belakangnya ya ditujukan misalnya bla 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 gitu. Jadi kalau pada saat orang melakukan pengetikan mencari ayakan yang berkualitas dan kuat, ya sudah tertujunya kepada produk Pak Faiz gitu. Ya. Ya Pak. Makasih nih Pak atas ilmunya Bapak. Ya, nanti masih banyak lagi ya. Waktunya udah habis belum? Belum ya? Oke, kita lanjutkan dengan eh, yang lainnya sebentar. Sebentar ya. Kayaknya udah ada nih ya. Ya Bapak udah ada. Oh, ya udah. Udah kalau udah ada, Ya, kita absen dulu sebentar ya. Saya ya sebentar. Bapak. Ya, Bapak. Kita absen dulu ya. Nanti saya kirimkan link Abersajeznya ya, biar teman-teman kalau mau ini tinggal di ini saja. Sama keyword tool oh ini nya ya bentar. Keyword tool oh, oh, sudah amat. Keyword tool, oh. Itu melambat memberikan kakek sadar ternyata orang-orang itu telah menghilang. Para alien itu menunjukkan kembali si kakek dan wanita itu yang telah mati tertembak barusan. Kemudian mereka di tempat itu tanpa diketahui oleh pasukan khusus itu. Mana ya? Oh ini kita. Malahan wanita ini terbelah. Ini adalah Martabak bah mana sih? Sumedang. Oh ya tahu. ini bagian yang memenggal burung. Oke, seperti biasa ya. Yang saya sebutkan tolong ngerasain. Marlin, Ini sebenarnya adalah Hadir. Marin, Hadir. oke Marlin. Bella Widya, Hadir. oke thank you. Rizky Maulana, nggak ada. Jalan kayaknya Bapak. Pulang dia. Oh, ya. Anjani nggak ada. Desiani, Hadir, Desiani, Hadir, Bapak. oke thank you. Ajeng Nirmalasari, Hadir. Ajeng Lestari, Hadir. Ajis Muslim, oke. Ayang nggak ada. Hadir, Bapak. Oke thank you. Siti Salama, Ya gak ada.
Bapak Anjani hadir ya. Ya, Amelia Sonia. Nggak ada. Amelia Sonia. Nggak ada. Ripal Yanwar. Hadir. Hadir. Oke, thank you. Fadila Monika Gunawan. Guys, ngejum aja. Ada Fadila ya. Fajar ada, Muhammad Nur Faiji ada, Erik Setiawan ada, Tasya. Hadir, Pak. Oh, Tasya di rumah. Iya, Pak. Ajijah. Hadir. Rizka. Hadir, Bapak. Indah. Nggak ada. Sophia. Hadir, Nggak ada. Bapak. Sophia nggak ada ya? Sophia hadir, Pak. Hadir. Erik Setiawan nggak ada katanya. Saya suka ketukar sama Pak Sarip nih. Pak Hadir Sarip. Bapak Erik. Siap, hadir Pak. Erik Setiawan yang mana ya? Ini Pak Erik. Oh, ada. Saya suka ketukar Ada, sama Pak. Pak Sarip. Kira Pak Sarip, Pak Erik. Ada Pak. Itu. Oke, thank you. Oke. Maaf. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita minggu depan pertemuan ke-7 sebelum UTS. Nanti saya akan bahas seperti apa UTS-nya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalau sudah paham tentang tool-tool untuk digital marketing, minimal bisa melakukan analisis dan melakukan riset sehingga produk yang dijual digitalnya itu minimal bisa traffic-nya lebih banyak dari sebelumnya. Baik, silakan dibuka dulu, kita akan dokumentasi. 1, 2, 3, cis. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cis. Oke, bentar. Yes, sekali lagi Pak. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3, cis. Iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guys, belum